Saya Ayu Salma Ardana Iswari, NPM 19321221104 dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa pengertian kompensasi menurut perusahaan dan majikan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi dengan NPM 193212212. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa pengertian kompensasi bagi perusahaan dan majikan. Kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian. Kebijakan kepegawaian banyak berhubungan dengan pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawai. Tingkat besar kecilnya kompensasi pegawai sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat jabatan, dan masa kerja pegawai tersebut. Maka dari itu, dalam menentukan kompensasi pegawai perlu berdasarkan penilaian profesi, prestasi, kuantitasi pegawai, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja pegawai. Sekian jawaban dari saya. Saya Melian Alitania, NPM 19321221124 akan memberi pertanyaan. Pertanyaan dari saya adalah apa faktor penilaian tinggi rendahnya kompensasi dalam perusahaan yang belum go publik? Terima kasih. Kemudian saya dengan NPM 193212212 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa faktor penilaian tinggi rendahnya kompensasi dalam perusahaan yang belum go public? Secara garis besar, kompensasi merupakan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah perusahaan. Sistem penilaian kompensasi yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah Pay for Performance System. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik atau go public maupun yang belum memiliki akuntansi publik dapat menggunakan sistem tersebut dengan mudah. Besar kecilnya insentif yang diperoleh dari beberapa faktor dapat dilihat dari kinerja absolutnya, yaitu berdasarkan hasil kerja sendiri, kemudian performanya, kemudian bagaimana sistem pekerjaannya mereka. Saya Dayu Armiliana, NPM 144 dari kelompok 3. Saya akan bertanya, mengapa penempatan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Jelaskan. Jadi menurut saya, kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, dealer mobil. Maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Saya Agus Dodi Aryadi, NPM 193212225 akan bertanya, apakah ada alternatif lain pengganti kompensasi yang bisa digunakan jika suatu organisasi tidak cocok dalam menerapkan sistem kompensasi? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Apakah ada alternatif lain pengganti kompensasi yang bisa digunakan jika suatu organisasi tidak cocok dalam menerapkan sistem kompensasi? Menurut saya, tidak ada alternatif lain yang diterapkan jika kompensasi tidak cocok di suatu perusahaan atau organisasi, karena kompensasi adalah total pembayaran tunai atau non-tunai yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Pemberian kompensasi antara lain adalah untuk menarik orang-orang yang kompeten agar bergabung dengan organisasi atau perusahaan, memotivasi karyawan agar produktif, dan mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dalam perusahaan atau organisasi. Kecuali jika jenis-jenis atau bentuk-bentuk kompensasi tidak cocok diterapkan di suatu perusahaan atau organisasi, maka dapat digantikan dengan jenis atau bentuk kompensasi yang lain sesuai dengan keadaan perusahaan atau organisasi. Saya Agus Rahadi, NPM 18321221059 akan bertanya, apakah adanya kompensasi akan meningkatkan kinerja perusahaan? Perkenalkan, saya Niwayanika Sintia Dewi dengan NPM 19321222224.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apakah adanya kompensasi dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, jawabannya yaitu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kompensasi merupakan suatu bentuk balas jasa dari perusahaan terhadap karyawan yang mana bisa dalam bentuk upah, bonus, maupun gaji. Nah, dari kompensasi ini tentunya dapat memberikan manfaat sendiri terhadap karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, kompensasi merupakan suatu hal yang sangat berarti karena dengan adanya kompensasi tentu akan meningkatkan semangat kerja dan motivasi dari karyawan untuk turut serta membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian bagi perusahaan sendiri, dengan adanya kompensasi, tentu kompensasi ini akan sebagai penunjang untuk membantu kinerjanya. Nah, oleh karena itu, kompensasi tentu sangat dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ngakan Nali Putra, NPM 19321222230. Saya dari kelompok 4 akan bertanya, menurut kalian faktor apa yang perlu diperhatikan dalam memberikan kompensasi? Perkenalkan, saya Niweni Eka Sintia Dewi dengan NPM 1932122224. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan kompensasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan kompensasi yaitu yang pertama tingkat biaya hidup dari karyawan, yang kedua yaitu kemampuan dari perusahaan, kemudian yang ketiga yaitu tergantung dengan besar atau kecilnya tanggung jawab dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut, kemudian yang keempat jenis pekerjaan dari karyawan tersebut, dan yang terakhir yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pemerintah. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imadi Pan Setiawan, kelompok 4 NPM 19321222214. Baik, saya akan bertanya apa saja yang dimaksud kompensasi dan sebutkan komponen dari kompensasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu apa saja yang dimaksud kompensasi dan sebutkan komponen dari kompensasi. Kompensasi adalah suatu pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan terhadap perusahaan. Komponen kompensasi yaitu terdiri dari gaji, upah, insentif, dan kompensasi yang tidak langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Arna Putra, NPM 19321222250. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, jelaskan tahapan-tahapan untuk menentukan kompensasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu jelaskan tahapan-tahapan untuk menentukan kompensasi. Di sini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu mengevaluasi tiap pekerja dan menggunakan informasi analisis pekerja untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerja. Yang tahap kedua, melakukan penilaian harga tiap pekerja untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grandi Juan Roy Sidabutar, NPM 19321222262. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Yaitu pertanyaan saya, apa saja dasar-dasar dari kompensasi? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja dasar-dasar kompensasi. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Lalu yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Lalu yang ketiga, serikat buruh dan organisasi karyawan. Lalu ada produktivitas kerja karyawan, dan terakhir ada biaya hidup. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa saja variabel-variabel kompensasi dan jelaskan satu persatu. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja variabel-variabel kompensasi dan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu gaji, adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Yang kedua ada insentif, adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar produktivitasnya tinggi dan sifatnya tidak tetap.
Lalu yang ketiga ada tunjangan. Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan para pekerja.